Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya'il mursalin wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan pengurus yayasan Ustazah Rahmi, juga yang saya banggakan seluruh Dewan Guru Sekolah Islam Terpadu As-Siddiqi, ibu-ibu sekalian, seluruh siswa-siswi, seluruh wali siswa-siswi Sekolah As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur dalam kondisi badan sehat, tidak ada rasa sakit, ada beras untuk dimakan hari itu, ada badan sehat, semua keamanan ada, maka kata Rasulullah SAW itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara alasan yang kita hendaknya bersyukur yaitu tadi, kita bangun tidur tanpa merasa sakit. Itu nikmat yang paling besar. Banyak orang yang tidak bisa tidur semalaman hanya karena sakit, karena menahan lapar. Banyak yang menunggu pagi hanya menunggu apotek buka. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, banyak juga yang punya masalah hingga akhirnya semalaman mereka tidak bisa tidur. Sampai kata Fidi Aldiano, ya nikmat Allah terbesar adalah sehat. Duit banyak tidak akan pernah berguna ketika badan pun sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kekuatan, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat bering salam semua tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang ghibah. Kenapa ghibah kita bahas? Karena ghibah itu dosa yang dianggap ringan oleh umat Islam. Jadi kalau misalnya ada ngomong, woi ghibah, tenang bae. Yang lain juga ikutan. Padahal Bapak Ibu sekalian, hakikat ghibah itu enggak seringan itu gitu kan. Dan luar biasa dampaknya di dalam kehidupan seseorang. Jadi, secara etimologi, secara terminologi Bapak Ibu sekalian, ghibah itu mengungkapkan kebenaran yang tidak disukai oleh yang digibahi, dan ngomongnya di belakang. Kalau ngomongnya di depan namanya mencaci. Jadi kalau bahasa Nabi itu zikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang apa yang tidak disukainya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kalau seandainya yang saya omongin benar, gimana ya Rasul? Nabi mengatakan, kalau misalnya dia benar dan itu tidak disukai, maka sungguhnya engkau sudah menggibah. Kalau seandainya engkau mengatakan dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu adalah fitnah atau buhtan. Jadi ini makna ghibah. Jadi pokoknya bahasanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya ghibah membicarakan di belakang orang terkait hal yang tidak dia sukai. Itu ghibah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sampai saking dahsyatnya ghibah, sampai Allah menyamakan orang yang ghibah itu memakan bangkai orang lain. Jadi kenapa kok disamakan dengan bangkai? Karena orang yang digibahi nggak punya kesempatan untuk membela diri. Itu kata para ulama. Alasannya kenapa Allah menggunakan kalimat ghibah untuk ghibah orang yang sudah meninggal. Mereka tidak bisa membela diri. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, menjelaskan tentang besarnya dosa ghibah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa minum-minuman keras. Karena kalau minuman keras, begitu dia tobat, minta ampun sama Allah, selesai. Kalau orang ghibah, dia harus minta maaf pada orang yang digibahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini makna ghibahnya. Ya. Jadi ulama menyebutkan itu dosa yang besar. Dan Bapak Ibu sekalian, di Haji Wada Rasulullah SAW menyebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa irduhum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian,
kehormatan kalian itu haram bagi kalian kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Seperti haramnya kehormatannya tempat kita sekarang di waktu sekarang. Jadi Rasulullah SAW menyamakan darah dan kehormatan serta harta umat Islam itu sama dengan kehormatan di kota Mekah di waktu musim haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kehormatan seorang muslim. Dan Nabi SAW menyebutkan cukuplah kejelekan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya muslim. Setiap muslim itu darahnya, kehormatannya, hartanya adalah diharamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehormatan inilah yang biasanya digibahi. Dan Bapak Ibu sekalian, gibah yang tidak secara langsung pun itu sudah luar biasa. Nabi SAW itu pernah ketika habis menikahi Sofiyah binti Huyai, Aisyah radhiyallahu anha cemburu sampai kemudian mengatakan, ya Rasul, cukup bagimu Sofiyah itu dia begini begitu. Kata perawi hadisnya itu dia itu pendek, tapi nggak disebut dia itu pendek. Dia itu orangnya ya kayaknya nggak inilah dan lain sebagainya gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kalimatmu yang tidak langsung itu, yang seandainya kata tersebut dicampurkan dengan air laut, niscaya itu bisa mencemari dan menghitamkan lautan. Baru ngomongnya nggak ini. Apalagi kalau ngomong yo dia itu pendek, pelit lagi gitu kan, udah jelek, pelit gitu, nggak ada ambean. Nah itu bisa kebayang Bapak Ibu sekalian bagaimana dahsyatnya kalimat tersebut gitu ya. Di hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslim, jangan kalian gibahi mereka, jangan cari-cari keburukan mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari keburukan atau aurat saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-carinya. Dan barang siapa yang dicari keburukan atau auratnya oleh Allah, maka Allah akan membeberkan aurat tersebut walaupun dia berada di rumahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hati-hati dengan gibah. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu ada hukum tabur tuai. Yang mengungkap akan diungkap. Yang ngejek suatu saat nanti akan diejek. Maka hati-hatilah Bapak Ibu sekalian dengan hal-hal ini. Dan Rasulullah SAW di hadis yang lain, jangan kalian memperolok seseorang karena aibnya, karena dosa yang ia lakukan. Karena barang siapa yang melakukan itu, maka Allah pun dia akan mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama walaupun menjelang akhir hayatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah dengan hal tersebut. Di hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa saat beliau Isra Mi'raj, beliau melihat satu kaum di neraka yang mencakari wajah dan dada mereka dengan kuku-kuku mereka yang dibuat oleh Allah dari tembaga. Begitu melihat itu, Nabi SAW kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Mengapa mereka melakukan itu? Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau berbuat gibah dan melanggar kehormatan manusia. Ini gibah. Inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ulama kemudian menyebut gibah itu sebagai dosa besar. Di hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memandangi Ka'bah dan mengatakan, duhai, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah dan alangkah besar kehormatanmu. Namun orang mukmin memiliki kehormatan yang lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Ka'bah, kehormatan umat Islam lebih mulia dibandingkan kemuliaan Ka'bah tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan gibah. Apa saja yang berlaku di gibah? Gibah itu kata Imam Nawawi rahimahullah, engkau menyebut apa saja yang tidak disukai, sama saja
Ghibah itu menyangkut tubuhnya, agamanya, dunianya, jiwanya, fisiknya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, sorbannya, pakaiannya, gaya jalan, gerakannya, senyumannya, mukanya. Atau selain itu dari perkara yang menyangkut diri orang tersebut. Sama saja jika engkau melakukan dengan menyebut orang tersebut dengan lafaz bibirmu atau tulisanmu, atau melalui isyarat matamu, atau dengan gerakan tanganmu atau kepalamu, atau yang semisalnya. Jadi ghibah itu masuk semua. Jadi kalau misalnya ada tetangga gitu kan, anaknya bajunya nggak keurus gitu kan, bawaannya maaf, ingusan, sampai sore kayaknya nggak mandi gitu kan, kumuh, ngomong dengan sebelah anak tetangga kita kok gitu ya anaknya ya, kayak nggak kurus banget, udah ghibah. Kita ngomong gitu kan, bapaknya itu gitu kan, kerjaannya bapaknya itu tuh ya lontang-lantung aja lah, kayak orang nggak punya kerjaan gitu kan, bawaannya itu nongkrong sana nongkrong sini, itu ghibah gitu kan. Atau pakai bajunya, itu orang bajunya perasaan nggak ganti-ganti ya, kemarin perasaan pakai itu nih, hari ini pakai itu lagi, udah ghibah. Pokoknya bapak ibu sekalian, sifatnya misalnya, emang orangnya pelit gitu kan, kemarin saya minta cabai, perasaan cabainya banyak, itu kan nggak ngasih, itu ghibah. Atau pakai lafal, atau pakai gerakan, misalnya dia tuh orangnya agak susah gitu kan, ngomongnya agak belit-belit gitu, ngomong orangnya gini gitu kan, nah itu sudah masuk kategori ghibah. Walaupun kita nggak ngomong, walaupun kita tulisan, ada yang kita bikin status, atau kita ngomentarin orang terkait dengan gitu, itu sudah masuk kategori ghibah. Jadi bapak ibu sekalian, segala sesuatu yang istilahnya ngomongin orang dari belakang, dan itu perkara yang tidak dia sukai, walaupun itu benar, itulah yang namanya ghibah. Apapun itu. Rumahnya itu udah kayaknya udah jelek banget, motornya udah kayak ini dan lain sebagainya, itu sudah masuk kategori ghibah. Jadi bukan orang saja. Lihat misalnya di depan itu, wah punya tetangga motornya udah ngebul gitu, motornya udah ngebul banget tuh. Alhamdulillah ada dia di sini, nyamuk udah hilang gitu, karena motor ngebulnya gitu. Nah itu sudah masuk kategori ghibah. Dan bapak ibu sekalian, seberapa besar dosa ghibah? Ijma ulama dari menyebutkan bahwa ghibah itu diklasifikasikan sebagai dosa besar. Alasannya karena ada ancaman di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di akhirat tadi mencakari wajah dan dada. Adapun di dunia Allah mengumpamakan mereka seperti memakan bangkai. Jadi bapak ibu sekalian, itu ghibah. Di hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa riba itu kan dosanya luar biasa. Maaf, dosa riba yang paling ringan adalah, dosanya setara dengan berzina dengan ibu sendiri. Itu riba yang paling ringan. Dan Nabi menyebutkan riba, puncak perbuatan riba yang paling puncak adalah melanggar kehormatan seorang muslim tanpa ada hak, atau menggibahi mereka. Jadi bapak ibu sekalian, inilah beratnya dosa ghibah. Namun tidak semua pembicaraan tentang orang lain itu dosa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 6 pembicaraan atau keburukan secara spesifik boleh atau bahkan terkadang diwajibkan untuk disampaikan ketika memenuhi kriteria kemaslahatan. Yang pertama bapak ibu sekalian, mengadukan kezaliman. Dan itu dilakukan oleh korban. Jadi korban ngadu sama yang memiliki otoritas untuk melakukan eksekusi. Tapi kalau tidak punya, maka masuk kategori ghibah. Contoh misalnya bapak ibu sekalian, ada tetangga bapak ibu sekalian, anaknya suka nyuri telur ayam. Suka nyuri telur ayam di tempat kita misal. Kita ngomong ke RT bukan ghibah. Tapi kalau ngomong tetangga sebelah,
Gibah. Jadi ngomong nggak bisanya ke tetangga sebelah, ayam saya telurnya itu hilang terus ini. Ini kayaknya tetangga sebelah kita ini yang anaknya suka malingin itu kan, ngambilin, itu sudah masuk kategori gibah. Ya Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi tujuan konteksnya itu menyebut keburukan kepada penguasa terkait dengan pelaku yang melakukan hal tersebut. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, menghentikan kemungkaran. Kalau yang pertama tadi korban, kalau yang kedua kita yang melihat, kita bukan korban. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran. Konteksnya untuk meminta tolong intervensi dari pihak ketiga untuk menghentikan kemaksiatan. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita ngelihat ada seseorang itu kerjaannya menzolimi tetangganya gitu kan, bikin ribut malam-malam atau suka gedor-gedor atau lain sebagainya, buang sampah tempat tetangganya. Nah, kita ngomong ke Pak RT walaupun kita bukan korban, kita tidak masuk kategori gibah. Tapi kalau misalnya kita ngomong sesama gitu kan, ngobrolin gimana nih, kita ngobrol tetangga kita nih kelewatan banget gini gitu kan. Apalagi gaya ibu-ibu gini ya, maka Bapak Ibu sekalian maka Bapak Ibu sekalian itu masuk kategori gibah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, meminta fatwa atau solusi hukum. Ini yang dilakukan Hindun saat Fathu Mekah. Jadi Hindun itu ketika Nabi SAW sudah membuka kota Mekah, kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy, Nabi kemudian menjelaskan sumpah terkait mereka agar mereka beragama Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, Hindun istri Abu Sofyan kemudian bertanya pada Nabi, ya Nabi, bahwa sesungguhnya Abu Sofyan itu adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah bagi aku dan anakku. Jadi konteksnya Bapak Ibu sekalian, tujuannya Hindun itu bukan menghina, tapi dia minta fatwa. Ya, dia minta fatwa. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, ya minta status hukum. Kalau seandainya aku ngambil duitnya yang aku tahu tempat dia nyimpen untuk aku dan anakku, boleh nggak saya lakukan itu? Boleh nggak, istilahnya gimana hukumnya saya nyuri duit Abu Sofyan karena nafkah yang dia berikan nggak cukup? Nabi kemudian menjawab bahwa hal itu diperbolehkan dengan syarat secukupnya dan dilakukan dengan ma'ruf. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, gaji suami ibu misalnya 10 juta, cuman ngasih 4 juta. 4 juta hari ini kayak gak berasa ya Bu ya. Asli. Kemarin saya beli nasi bungkus 2, beli rendang 3 potong sama beli es 80.000. Jadi Bapak sekalian, kalau misalnya ini nggak cukup, sementara anak sudah ngomong mami gitu kan, sepatu sudah mulai robek nih mi, abinya itu bentar lagi kan sudah mau kenaikan, ntar aja sabar lah gitu kan. Sementara duitnya banyak, ibu nyuri, ibu ambil dari simpanan dia, maka itu diperbolehkan. Dengan syarat Bapak Ibu sekalian untuk mencukupi keluarga. Syaratnya cuma itu. Jadi kalau misalnya ibu ngambil buat joka-joka, buat ngerujak sama kawan-kawan jalan-jalan ke kafe gitu kan, duit dari colongan itu nggak boleh. Ya. Cuman kalau misalnya makan, perbaikan gizi gitu kan, biar anaknya sehat, biar bisa ganti baju, itu masih diperkenankan oleh syariat. Nah Bapak sekalian, minta fatwa ini boleh, ya, minta fatwa ini boleh. Yang keempat Bapak sekalian, melindungi seseorang dari keburukan. Jadi ini bisa peringatan, bisa nasihat. Contohnya Bapak sekalian, terkait dengan kredibilitas ilmu. Misalnya ada seorang ustadz gitu kan, fatwanya nyeleneh. Seringkali dia ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kita ngomong, ustadz itu jangan diundang lagi. Dia mau omongannya fatwanya nggak jelas, banyak ngawurnya, itu boleh karena melindungi umat. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis, si fulan itu hadisnya nggak bisa dipakai, si fulan itu hafalannya lemah, si fulan itu
pernah tertuduh bohong, itu boleh. Karena ada maslahat yang lebih utama, yaitu melindungi umat. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan saran, yang itu berhubungan dengan masa depan seseorang. Yang ini kita temukan di dalam kisah Fatimah binti Qais. Saat beliau datang pada Nabi dan mengatakan, ya Nabi, saya sekarang lagi dilamar oleh 2 orang laki-laki sekaligus. Yang pertama namanya Muawiyah, yang kedua namanya Abu Jaham. Nabi kemudian menjawab, Muawiyah itu orangnya miskin. Kan ini kan ghibah, kalau pakai konteks awal tadi. Cuman karena ini terkait dengan masa depan pernikahan yang harusnya seumur hidup, maka Nabi mengatakan apa adanya. Muawiyah itu orangnya miskin, Abu Jaham itu orangnya suka mukul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya si wanita belum ngasih jawaban atau keluarga wanita belum ngasih jawaban, maka boleh yang lain ngelamar. Ya. Yang nggak boleh ngelamar itu kalau sudah ada jawaban, sudah dilamar. Misalnya si A datang ke si B, keluarga B mengatakan oke, kami terima lamaran Anda. Nah, yang lain yang C datang itu nggak boleh. Sama juga kalau misalnya ada 2 orang lagi tawar menawar barang, kita masuk, nggak boleh. Misalnya si A nawar pisang misalnya, sesisir 20.000. Ini lagi tawar-tawaran, jangan 20.000 lah, pisangnya kayak ini 15.000 lah. Lagi tawar menawar kayak gitu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada pihak ketiga yang masuk. Jadi tiba-tiba begitu ini 15.000 kita ngomong, nggak udahlah jual sama saya 25.000 saya ambil. Nah itu nggak boleh dalam syariat ya, tidak boleh dalam syariat. Cuman kalau misalnya masih belum ada jawaban gitu kan, kok yang lain juga naksir dengan dia, maka itu diperbolehkan. Di penghujung hadis ini Nabi meminta kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tahzir ini, melindungi dari pengaruh buruk. Misalnya ada orang yang sering main ke rumah tetangga kita, kelihatannya bagus, sementara kita tahu orang tersebut buruk, maka begitu dia keluar dari rumahnya kita nasihatin, tolong ya jangan ini orangnya kelihatan baiknya aja ini, ntar lama-lama juga orangnya gini, kita sebutin, tapi apa adanya Bapak Ibu sekalian ya, itu boleh, karena ini kan terkait dengan melindungi dari pengaruh orang buruk. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya maksiatnya sudah terang-terangan, udah nggak ada rasa malu lagi, diomongin nggak masalah. Misalnya ada orang itu ijazahnya palsu gitu kan, hampir sekarang bikin rusuh se-Indonesia gitu kan. Nah itu Bapak sekalian, kita gibahin nggak dosa. Karena apa? Udah jelas, udah terang benderang ya, udah jelas, udah terang benderang. Dan yang terakhir Bapak sekalian, kalau misalnya sudah jadi rahasia umum dan jadi gelar dia, maka Bapak Ibu sekalian sudah nggak jadi gibah lagi. Contoh misalnya si Henry misalnya, karena banyak Henry mana? Henry pesek misalnya, Henry hitam misalnya. Nah itu kalau misalnya dia sudah jadi gelaran dan dia sudah nggak masalah lagi, itu sudah bukan masuk kategori gibah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita gambarin secara singkat gitu kan, ini 6 hal yang tadi, dan kepada siapa yang hendaknya dilaporkan atau disampaikan. Namun Bapak Ibu sekalian, 6 hal ini juga masih ada saringannya lagi. Ya, hati-hati juga. Jadi Bapak sekalian, kalau misalnya kita ngomongin orang tetangga itu, yang ngomongin kalau dia buruk, yang datang Bapak sekalian, yang kita pertanyakan terlebih dahulu, niat kita murni enggak? Atau jangan-jangan kita punya dendam pribadi? Atau kita ngelapor itu, biarlah, syukurin lah, biar ini dendam saya terbalaskan. Nah, kalau misalnya kita nyampein itu Bapak sekalian, walaupun di posisi yang pas, maka dia sudah masuk kategori ghibah. Yang kedua Bapak sekalian, yang kita ceritakan sesuai porsi enggak? Karena kadang kalau namanya cerita Bapak Ibu sekalian,
Kalau kata orang tuh kan, kalau nitip duit bisa berkurang, nitip omongan bisa nambah. Nah, jadi kayak gitu juga Bapak Ibu sekalian. Kalau orangnya itu ya cuman sekedar pelit, nggak usah ditambah-tambahin orangnya itu pelit. Kalau gini. Nah, kalau misalnya ada orang nanya dengan kita, dia mau bisnis sama kawan kita, sementara kita tahu persis kalau dia nggak bisa jaga amanah, kita bilangin kalau dia orangnya nggak bisa amanah, hubungan dengan duit bermasalah. Kalau misalnya dilanjutin gimana? Kemarin tuh dia ngutang sama aku sekian gini. Yang lain tuh udah bayar gini. Nah, itu sudah melampaui dan itu sudah kembali masuk ke kategori ghibah, gitu ya. Yang ketiga Bapak sekalian, untuk akurasi faktanya. Apakah benar seperti itu apa adanya atau banyakkan bumbu daripada dagingnya, gitu ya. Jadi ini Bapak sekalian, jika salah satu di antara tiga ini sudah keluar dari konteks yang disampaikan di 6 perkara di awal, maka dia kembali lagi statusnya ke status ghibah. Apa saja penyebab ghibah? Ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang ghibah itu jarang melakukan ghibah karena ketidaktahuan hukum. Rata-rata kadangan itu ada faktor-faktor pendukungnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk mengobati sakit hati. Biasa tuh kalau misalnya ada orang sakit hati ke orang itu kan, kalau ditanya nyambung. Gimana tuh sih itu kabarnya? Orangnya gini. Itu pasti untuk pelampiasan sakit hatinya, yang akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia jadikan ucapan gibahnya itu sebagai obat penawar dari sakit hatinya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengikuti teman. Biasanya orang yang gibah itu Bapak Ibu sekalian, kalau circle-nya tukang gibah, ia bakal nyambung. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk menghentikan gibah, jangan siapkan kuping untuk mendengar gibah. Jadi kalau misalnya ada berita baru di kampung kita, gitu kan, langsung kita bilang, kalau nak cerita jangan cerita sini. Kita lagi nak bahas tentang arisan. Nah, itu kan langsung stop. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang gibah itu bakal terjadi kalau ada yang menyiapin kuping. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jebakan ego dan kesombongan. Biasanya kalau ada seseorang yang merasa superior, kemudian ada yang menyaingi, nah biasanya dia berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ada yang berusaha menjatuhkan, yakinlah bahwa Anda sudah di atas, ya. Jadi kalau ada ngomongin Anda di belakang, berarti Anda sudah di depan mereka, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya orang yang gibah kayak gitu itu hobinya untuk ngangkat dirinya sendiri dan membanggakan derajatnya yang dia bangga-banggakan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah ada iri hati. Biasanya kalau ada yang memuji dia, orangnya baik ya, orangnya pinter. Nah, biasanya itu langsung nyambung. Alah, pinter dari mana? Kemarin gini. Nah, itu faktornya karena iri hati. Dan yang kelima atau yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan bergurau dan bercanda. Yang ini sekarang sudah dinormalisasi di masyarakat kita, menjadi tontonan, jadi ruang gibah se-Indonesia, gitu kan. Makin digosok makin sip, yang ojong-ojong dijadikan entertainment. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya hanya bergurau atau bercanda, tidak membatalkan status haramnya. Kayak tadi, saya pas lagi di kelas gitu kan, ada yang nggak masuk. Saya tanyain, kenapa ini nggak masuk? Ada yang nyeletuk. Ustaz, dia ke psikolog, Ustaz. Saya bilang, sakit apa dia? Ujung-ujung dia bilang apa? Gurau aja, Ustaz. Saya bilangin, jangan gurau-gurau nih. Karena orangnya ke psikolog itu pasti urusannya dengan, ya kalau nggak stres, ya gitulah, gitu kan. Jadi ini sudah terkait bukan hanya gurau, ini sudah tuduhan ini. Ini akibatnya fatal jika seandainya orang mempercayai yang kamu katakan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gurau-gurauan ini hati-hati. Maka di dalam Islam
Yang onta gede kan asalnya kan punya emak juga, kan itu anak onta juga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tidak menyakiti atau menyembunyikan barang atau mempermalukan. Kalau sekarang kan kita temukan orang yang bercanda tuh kan, yang prank-prankan itu kan, yang di prank malu, yang lain ngetawain, atau dia tersakiti, atau barangnya dicuri hingga dia harus mencari-cari. Di dalam Islam Bapak Ibu sekalian itu tidak diperkenankan ya. Bahkan Nabi mencelanya dengan sangat-sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, ini untuk dosa ghibah saya lupa, udah lewat belum? Dosa ghibah Bapak Ibu sekalian, di antara ghibah tadi ada ghibah yang lebih parah lagi. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidinnya. Beliau mengatakan ghibah yang paling parah itu adalah saat dia menceritakan keburukan orang, kemudian dia menganggap dirinya baik, atau dia mendoakan kebaikan orang yang diajak ghibah. Contoh misalnya, wis anaknya itu ya Allah nakal-nakal nian. Semoga kita terhindar dari anak yang nakal. Ini Bapak Ibu sekalian, kita kan doain nih ya, jatuhin orang, pura-pura mendoakan diri. Itu ghibah yang paling parah. Atau Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan kita ngomongin orang dan kita ngucapin hamdalah. Ya Allah, suaminya itu kerjaannya mabuk terus, kerjaannya mukulin istrinya. Alhamdulillah ya pasangan kita nggak kayak dia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu ghibah yang paling buruk. Kalau yang tadi saja udah buruk, ini yang lebih buruk lagi dari ghibah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pemicu ghibah, ada emosi negatif, faktor internal dan eksternal, serta hanya sekedar netral saja. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati di circle-circle seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf saya terlupa untuk ngasih ininya. Ada yang harus kita khawatiri, jangan jadikan diri kita objek ghibah ya. Umar bin Khattab mengatakan, Anda yang tidak boleh ghibah, tapi Anda juga jangan jadikan diri Anda sebagai objek ghibah. Jadi kadang kan dah tenang aja lah, biasa aja lah. Yang penting saya nggak sesuai dengan omongan mereka. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuknya Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama, biasanya untuk jadikan orang ghibah kayak gitu oversharing, sengaja mancing kontroversi. Contoh bikin ininya atau cerita tentang rumah tangganya. Suami saya sudah seminggu nggak balik, misalnya. Balik-balik bawa ada warna merah yang nggak jelas di kemejanya. Nah ini sudah mulai jadi objek ghibah. Yang akhirnya Bapak Ibu sekalian mengundang perhatian publik dan akhirnya untuk membuka celah privasi dia, yang akhirnya merespon hingga gosip pun terjadi, yang dampaknya Bapak Ibu sekalian membuka peluang dosa bagi orang lain ya. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian ya, kita curhat itu hati-hati ya. Kadang kan ada yang curhat gitu kan, buka aib sendiri gitu kan. Kadang biasanya di Facebook atau di status WA gitu kan. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menyebutkan hati-hati, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni dosa-dosanya kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Termasuknya apa? Curhat yang gak jelas. Suami saya gini, gini. Termasuk kemarin, nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian, agak ngeri juga tuh. Ada seorang laki-laki ngaku waktu dia masih muda itu tidur dengan lebih dari 100 wanita, dan itu disampaikannya dengan rasa bangga. Kata Nabi SAW, dosa itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diampuni Bapak Ibu sekalian? Karena Allah sudah menutup aibnya, dia sendiri yang bongkar. Dan Bapak Ibu sekalian,
Jangan sampai kita jadikan aib kita kita jadi objek ghibah, karena itu akan menghilangkan kewibawaan kita, kehilangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melanjut dengan pelanggaran batas yang menjadikan dosa jariah bagi orang lain. Jadi izahnya Bapak Ibu sekalian, kelihatan enggak ya? Jadi agar kita tidak jadi objek ghibah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah hindari tempat atau komunitas yang memicu gosip. Jangan jadi pusaran gosip. Jadi kalau misalnya kira-kira jadi masalah, ya jangan di situ. Contoh misalnya ada orang yang laki-laki, ustadz misalnya, pijat ke panti pijat. Ya walaupun dia hanya pijat, itu sudah konotasinya negatif. Wah ustadz, ininya ngomong aja ceramahnya luar biasa gitu kan, masih juga senang sama cem-ceman misalnya kan gitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tindakan kita jaga privasi kita dengan ketat, yang hari ini Bapak Ibu sekalian sudah hilang. Terkadang kita lihat tuh di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian, orang itu hidupnya udah kayak akuarium, orang tahu semua. Dia jalan-jalan, dia makan-makan, dia ini dan lain sebagainya. Privasi kita jaga Bu. Maka dulu saya pernah sampaikan, ada beberapa orang yang kena ain karena rajin posting yang bikin orang iri terhadap apa yang dia lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, lapis ketiganya adalah tutup aib kita, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Ketika ada ada yang menceritakan sesuatu dengan kita, ya kita stop. Kalaupun kita mau ngambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, ceritakannya tanpa menyebut. Boleh. Misalnya di kampung kami ada orang yang gini. Dan sini tidak satu pun kan di sini yang tahu kampung saya. Ya. Dan saya nggak nyebut nama, itu bukan ghibah. Tapi kalau misalnya ngomongnya itu, saya kemarin dapat kasus di Pakuan Baru, rumahnya belakang Hotel Yellow, warnanya ini. Walaupun kita tidak sebut namanya, orang udah tahu, wah itu si fulan gitu kan. Itu walaupun kita tidak menyebutnya secara spesifik, tapi tanda-tandanya kita sebutkan dengan gamblang, itu juga masuk kategori ghibah. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan ghibahnya. Terus gimana kalau misalnya kita sudah terdengar atau tersampaikan hal-hal yang ghibahnya? Yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita tabayun. Ya. Jadi kalau misalnya dapat berita ghibah, dapat info Bapak Ibu sekalian, tabayunnya harus kita dahulukan. Lihat bahasanya Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika hai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang yang fasik bawa berita, maka periksalah dengan teliti. Lihat Bapak Ibu sekalian bahasanya, Allah menyebut pembawa berita itu sebagai orang fasik. Membawa sebagai orang fasik. Bahkan sebagian ulama kemudian ketika ada yang bawain berita-berita yang kayak gitu atau ngajakin ghibah, mereka mengatakan apa? Emang setan gak ada kurir lain selain ente? Sampai segitunya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kebayang? Udah jadi kurir setan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika tabayun Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ada sumbernya, ada data mentahnya, ada tindakan kognitif kita. Jadi untuk tabayun Bapak Ibu sekalian, hendaknya yang pertama kali kita lakukan adalah klarifikasi dulu. Kita lihat siapa yang bawa berita, orangnya bisa dipercaya atau tidak. Kalau bisa kita percaya Bapak Ibu sekalian, kita cek yang kedua, beritanya seperti apa. Karena orang yang bisa kita percaya kadang juga kepleset ya. Sahabat juga ada yang kepleset ya. Padahal beliau didikan Nabi SAW. Contohnya apa? Habib bin Abi Balta'ah itu kan, saat menjelang Fathu Mekah, beliau melakukan tindakan yang menurut hukum itu sudah masuk kategori hukuman mati karena membocorkan rahasia negara gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
klarifikasi dulu, verifikasi. Setelah kita klarifikasi siapa yang bawa datanya. Yang kedua, kita uji kebenaran dari berita itu. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian kita temukan kebenarannya, pertanyaan berikutnya, kira-kira berita yang dapat sama kita itu ada sisi untungnya enggak? Kira-kira bawa perpecahan atau tidak? Jadi kalau misalnya ada info dari yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah validasi orangnya benar, infonya valid, ya pertanyaan berikutnya, kalau disampaikan lagi ada maslahat enggak? Kalau enggak disampaikan ada sisi buruknya enggak? Kalau seandainya tidak ada maslahat, tidak ada sisi buruknya, bakal mengancam eksistensi umat atau lain sebagainya, kita cukup jadi yang terakhir yang menerima info tersebut. Karena hadisnya menyebutkan kafa bin nafsi bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Seseorang itu cukup sudah dianggap berbohong ketika dia mengucapkan semua yang dia dengar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan ini kita temukan ujian-ujian informasinya. Jadi ada ruang digital, berita viral, ada forward pesan WhatsApp, ada media sosial yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tabayun ini harus kita nih. Jangan sampai tangan kita terlalu cepat untuk men-share berita yang kita baca dari pesan rantai dari WhatsApp kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait ruang profesional. Nah gimana dengan HRD? HRD itu boleh nggak gibahin pekerja? Boleh. Karena itu terkait dengan kinerja. Tapi gibahnya jangan berlebihan. Misalnya Ustadz Muntasir sudah pantas belum untuk naik ke level berikutnya jenjang karirnya? Nah itu boleh. Wah ini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena dia gini misalnya. Itu diperbolehkan untuk di ruang HRD. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah selesai di ruang HRD, keluar itu infonya tidak boleh ikut keluar. Jadi jangan sampai begitu orang HRD gitu kan ngomong ke rumahnya, tadi di rumah tuh, tadi di kantor, Papa ini tetangga sebelah kita tuh tadinya mau dinaikin karirnya, ternyata kata kawan dia ini gini. Walaupun ceritanya sama kawan tidur kita, itu juga masuk kategori gibah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ruang sekitar kita atau ruang komunal kita. Tetangga kita biasanya gitu kan minta cabai sambil bawa gosip, tukang sayur dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk ini diagnosa dan tabayunnya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita lebih cepat tangan kita daripada merespon semua itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, bahasa lebih rincinya, ketika ada informasi masuk ke kita tanya sumbernya jelas nggak, terpercaya atau enggak. Kalau tidak, ya sudah, buang. Kalau seandainya sudah sumber terpercaya, ada tuduhan enggak? Kalau tuduhannya bermasalah, ya kita klarifikasi sama orang yang digibahi. Kalau seandainya tidak, ya sudah. Kalau misalnya ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, ya mau gimana lagi, ya udah. Hendaknya yang jadi admin WA hendaknya menghapus hal tersebut. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pengambilan keputusan terkait dengan klarifikasi dari berita-berita gibah tersebut. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menggibah, maka hendaknya kita pertanyakan diri kita terkait dengan apa yang hendak kita sampaikan. Apakah ini fakta atau bukan? Kalau bukan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jika dia masuk ke dalam 6 pengecualian, kalau misalnya 6 kali pengecualian itu masuk dan niat kita sudah bagus, maka kita tanya lagi ke diri kita, niat kita murni atau tidak. Karena Bapak Ibu sekalian, menahan lisan itu jadi sebab seorang bisa terhindar dari neraka. Karena Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, yang paling banyak memasukkan manusia di neraka adalah benda yang diantara dua kumis
antara kumis dan jenggot dan yang berada di antara kedua paha seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah meridhai kita. Saya kembalikan waktu ke MC kita. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Siap. Baik, sudah dari rekan kita, mungkin dari Ustaz Saza, Bapak Ibu boleh mau bertanya, silakan. Berapa lamanya Ustaz? Sampai asar. Sampai asar, alhamdulillah. Sekali bertanya. Seperti atau boleh lewat chat kalau misalkan silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada itu sering mendapat kecepatan dia ada kecepatan sekali gitu kan. Dan ART gitu kan, tetangganya yang pada rumah mungkin apa sih namanya, ibaratnya beliau itu anak gadis yang sendirian, kemudian ada ART itu menceritakan ke aneh gitu kan, jadi yang pikir bingung. Kami sebagai warga tuh bingung. Jadi dia bilang ART kan punya wewenang, jadi tinggal aja gitu, atau dikabarin aja gitu. Kenapa ceritanya ke saya kayak gitu? Jauh dan tidak dengan hubungan gitu kan. Tapi bagaimana menyikapi curhatan ART-nya yang bijak supaya dia tidak tersinggung. Nah, sama dengan kondisi pas tetangganya sebelah, dia menganggap saya itu mungkin nggak tahu saya apa gitu. Nggak ada juga yang sama. Itu kan sudah dapat kayak orangnya gitu. Karena tetangga yang lalu tadi itu adalah ngajinin saya. Akhirnya dia nanya gitu. Dan dia disuruh masyarakat untuk menegur gitu. Nah, sementara kan nggak punya wewenang kan. Sikap kita menghadapi kayak gitu gimana? Kita nggak mau menurut yang belum tentu atau yang memang sudah tentu pun harus ada tindakan kayak gitu. Nah, yang kedua Ustaz, masalah ini kan misalnya kayak benar dengan satu tiba gitu. Jadi karya cerita kita, misalnya suami ya gitu kan, cerita ke kita tentang misalnya kayak suatu kejadian gitu. Kejadian itu perlu evaluasi. Itu ada orang-orang yang mungkin seperti ini, kenapa seperti ini, yang sebegini. Nah, itu tuh diceritakan ke kita gitu. Tentang beliau dan misalnya jamaah gitu. Itu boleh kan? Atau kalau tidak boleh apa sebaiknya itu? Ada lagi? Ada lagi mungkin dari Ibu atau Saza. Waalaikumsalam. Kalau tadi dari suami yang cerita, kalau saya ini, misalnya saya yang bercerita ke suami saya yang Ustaz, itu termasuk gibah juga. Karena suami itu kan ada yang kadang benar, kadang enggak gitu kan. Tapi kita tuh untuk tujuannya ya supaya kita keluarga kita tuh bercerita gitu kan. Karena kalau kita masih dalam hati ini, kalau kita masih gibah juga, kita belum ngomong tapi kita sudah dalam hati ini, kalau itu begini. Masih ada lagi, silakan Bapak-Bapak atau Ibu. Langsung aja dulu Ustaz. Langsung aja dulu ya. Kayaknya agak dekat sini. Ya, bismillah. Untuk yang pertama terkait dengan Pak RT, ini agak repot juga nih Pak RT nih. Kadang mungkin ya Bapak Ibu sekalian, husnuzon saja, RT ini mungkin bingung gitu, mungkin curhat kepada kita itu berharap karena kita bisa ngasih solusi. Kali aja kan karena beliau ngelihat ibu misalnya, kayak melihat ibu ini kayaknya bisa menyampaikan misalnya atau membantu memilih kata agar bisa itu. Biasanya rata-rata kan gitu. Tadi dibilangin gini, gimana ya caranya saya ngomongin misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia curhat, berarti kan dia menganggap bahwa kita juga punya kemampuan untuk itu, gitu kan. Kan kadang kalau yang gibah, maaf Bapak Ibu sekalian, contoh gibah yang ini dengan yang memang nggak ada sama sekali misalnya gitu kan, tetangga kita ini gini, apa nggak capek ya kayak gitu. Nah itu kan kategori gibah. Kalau misalnya ada yang dia anggap seseorang ini, dia nanyanya gimana ya caranya ya, berarti kan dia butuh solusi ya, berharap bahwa dia bisa melakukan itu sih sebetulnya sudah masuk kategori gibah, tapi udah nggak terlalu
karena sudah jadi ke solusinya. Ya, yang namanya ghibah itu Bapak Ibu nggak ada solusi, gitu. Dia nggak nanya, cuma cerita aja gitu. Ya. Jadi kan kadang kan gini Bu, kalau misalnya ada yang kayak gitu dia cerita kan biasanya nih terkadang kalau dia ngomong minta solusi itu kan masa saya RT minta solusi. Biasanya yang kayak gitu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pejabat atau yang ini dia cerita itu sebetulnya berharap ada yang ngasih solusi. Ya. Jadi dia berharap bahwa ketika dia cerita ke orang lain dia dapat jalan gimana caranya menyelesaikan itu. Nah ini sebetulnya sudah masuk kategori ghibah tapi ya agak ini. Dan begitu juga kalau misalnya murid kita atau binaan kita gitu kan cerita, itu sebetulnya dia berharap sudah menganggap kita itu bisa menjadi solusi. Ya maka itu Bapak Ibu sekalian nggak ghibah gitu kan. Tapi itu tadi sampaikan ya jangan sering-sering. Atau kalau mau ghibah, kalau mau ngomong jangan disebutkan nama. Misalnya, Ustazah saya punya tetangga orangnya gini, apa pun yang harus saya lakukan. Itu kan masih belum spesifikasi. Kalau ngomongnya Ustazah saya punya tetangga sebelah kanan saya tuh, sebelah rumah saya yang nempel nih Ustazah orangnya gini. Nah itu kan orangnya jadi spesifik. Yang namanya tetangga itu kan 40 depan, 40 belakang, kiri kanan 40. Jadi kalau ngomong tetangga tanpa menyebutkan secara spesifikasi itu tidak masuk kategori ghibah. Ya, itu tidak masuk kategori ghibah. Tapi kalau misalnya sebut Ustazah tetangga saya yang namanya si Fulana, itu saya sudah capek Ustazah gini. Nah, itu barulah masuk kategori ghibah gitu ya. Jadi kalau Pak RT itu kalau misalnya kira-kira ini saya husnuzon biasanya yang kayak gitu itu sebetulnya cari partner untuk bantu menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Yang kedua terkait dengan cerita tentang butuh evaluasi misalnya, selagi tidak disebut orangnya dan tidak disebutkan itu tidak jadi ghibah. Contoh misalnya suami ibu cerita misalnya, tadi di kantor ada anak buah atau ada anggota itu melakukan ini, gimana baiknya ya? Sementara kan suami ibu misalnya ada jabatan, posisi, biasanya kan dia butuh solusi. Ya Bapak Ibu sekalian, yang ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk nyembelih hewan kurbannya, kemudian cukur. Sahabat nggak ada yang mau. Nabi kemudian masuk ke kemahnya dalam kondisi gundah. Nabi kemudian terlihat oleh istri beliau Ummu Salamah. Ditanya sama beliau, kenapa ya Rasul? Nabi mengatakan sahabat nggak mau ngikutin omongan saya. Kalau sahabat itu kan udah jelas tuh. Ummu Salamah mengatakan ngasih solusinya, ya Rasul jangan Anda ngomong, cukup Anda praktekin. Anda keluar, ambil kambing, sembelih, habis itu minta sahabat nyukur rambutmu. Nggak usah ngomong apa-apa. Nah ini biasanya posisinya seperti itu. Tapi dengan syarat tadi, jangan terlalu atau jangan vulgar ngomongin siapanya. Itu nggak masuk kategori ghibah menurut sebagian ulama. Jadi ada misalnya, kayak misalnya HRD di sini gitu kan, ngomong ada yang mau kita evaluasi nih. Orangnya gini, tapi sisi buruknya gini. Gimana? Nggak sebut namanya. Itu bisa. Yang ketiga Bapak sekalian, kalau kata orang itu curhat yang paling aman itu curhat sama suami, karena nggak bakalan didengerin. Gitu. Apalagi solusi gitu kan, dengerin aja enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih dalam hati itu sebetulnya udah bukan ghibah. Ya, ghibah itu ketika sudah disampaikan gitu kan. Atau kalau misalnya curhat kepada suami kan harapannya bisa membantu ngasih solusi, itu nggak akan kategori ghibah kalau seandainya berhubungan dengan masalah kita. Contoh misalnya ada tetangga gitu kan, anaknya suka nyelonong masuk rumah kita, dibilangin ibunya anak-anak itu gitu kan. Itu kan anak kecil, biasa aja kali gitu misalnya kan nyebelin kalau ngomongin kayak gitu kan. Ibu cerita ke suami, itu bukan ghibah, karena harapannya suami bisa memberikan solusi. Cuman kalau misalnya
cerita-cerita ngasal aja. Ya, tahu nggak ya? Tadi di komplek tuh gini loh ya. Tadi orangnya gini. Pas ngomongnya gini ya. Nah, si itu yang nggak terima gini gitu kan. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sudah masuk kategori ghibah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ilahi ya sabar. Mungkin lagi yang dari Bapak, Ustaz atau Ibu, biasa Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dulu? Orang tua kenapa? Hah? Curhat. Kalau kita tidak ada responnya kan nanti dia sedih pulas. Ada lagi apa? Langsung Ustaz Muntasir ada? Ya? Ada yang cek? Belum. Ada? Aku 40 tetangga itu jaraknya kayak di perumahan atau kayak di Tungkal aja jauh. Jadi rumah Siko kali 500 meter baru rumah Siko lagi kali 40 jauh nih. Mana tetangga yang Jadi yang maksudnya 40 tetangga itu 40 yang deket-deketan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya satu kabupaten juga nggak nyampe 40 ya itu tetangga udah jauh banget gitu. Nah terkait dengan ghibah Bapak Ibu sekalian, saya harus ingatkan yang dengerin dengan khusyuk itu juga dapat ghibah gitu. Walaupun tanpa komen, itu sudah masuk ketika dia menunjukkan rasa ininya udah masuk ghibah. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong gitu kan kita agak jauh tapi kita pura-pura nulis tapi dengerin, itu sudah masuk kategori pendengar ghibah yang baik. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya menghindarkan ghibah itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus lihat sisi baik buruknya dulu, ya. Efek positif negatifnya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian mau dakwahin tetangga sekitar, kalau nggak dengerin gibahan mereka, ya nggak bakal bisa masuk. Ini orang ini nggak pernah ngumpul sama tetangga, gitu kan? Boro-boro kita mau nyampaikan kebaikan ke mereka. Atau belum apa-apa begitu itu ketus, gibah, dosa, haram, neraka, gitu. Nah itu jadi masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya niatnya ngumpul pada mereka dan sabar dengan hal gibah itu, tapi tidak menunjukkan rasa senang dengan gibahan itu nggak masuk kategori gibah. Contoh misalnya gitu kan, kita ini lagi pas ini misalnya kita mau bikin pengajian, biasalah ibu-ibu jeng tahu nggak jeng ada gini-gini misalnya, maka kita dalam hati ya Allah astagfirullah ya Allah, tapi kita pura-pura menunjukkan antusias biar membangkitkan kedekatan ke mereka, ya masih dimaafkan dengan hal itu. Termasuk kalau orang tua curhat gitu kan, ya yang kayak gitu Bapak Ibu sekalian, ya jangan didengerin asal ini aja lah, jangan dibumbuin. Biasanya kan ada dibumbuin, si ini adekmu tuh gini, masa mak, nah gitu. Ada yang lebih parah lagi apa? Pakai istighfar. Astagfirullahalazim. Terus itu parah lagi itu. Termasuk kategori yang tadi, ya, yang gibah yang terburuk tadi. Jadi gitu Bu. Kalau misalnya ibu curhat, orang tua ibu curhat tapi ibu dalam hati ya Allah, makku ini nggak diomongin nanti saya nggak didengerin kena tempeleng, kalau didengerin nih kayak gini gibah pula. Ya udahlah. Sabar dan cukup ibu jadi yang terakhir pendengarnya. Wallahu a'lam. Ya tanya sampai sebentar sir.